kita lanjutkan video tutorial dari yang video sebelumnya. Kita berbicara masalah data barang ya, kemudian stok. Nah, karena sekarang sudah ada stoknya untuk setiap barang yang ada di apotik, maka kita sudah bisa masuk ke tahap penjualan. Oke. Nah, di penjualan sini ada 3 menu utama, 3 sub menu ya: kasir penjualan, daftar penjualan, inti dari penjualan tunai dan kredit, serta retur penjualan. Nah, oke, di sini kita lihat sebelum kita bisa melanjutkan ke proses penjualannya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disetting lebih dulu jika kita menggunakan aplikasi dari awal ya, yaitu yang di kas penerimaan dan akun pemasukan. Nah, itu semua bisa dilakukan di menu keuangan. Saldo kas ya, ini kita bisa menambahkan kas tunai, kas bank, kas kasir. Nah, kas kasir ini yang nanti akan masuk ke kasir penjualan. Oke. Kemudian selanjutnya ada akun transaksi ya. Nah, kalau misalkan kayak di penjualan berarti kan pemasukan. Nah, ini apakah dia bagian dari transaksi penjualan? Jika iya, nah nanti juga yang akan otomatis terpilih di bagian kasir penjualan. Oke. Nah, akun transaksi ini dia tidak sama dengan COA di akuntansi ya, di accounting. Nah, ini cuman untuk kebutuhan pelaporan saja, merekap mana kira-kira transaksi paling besar gitu loh. Misalkan kalau pengeluaran bayar gaji itu berapa sih, dari retur penjualan berapa, ini kan bisa kita tambahkan juga misalkan untuk bayar transport mungkin, atau bayar listrik, bayar air gitu. Nah, itu nanti bisa diakumulasikan kemudian direkap berdasarkan akun-akun tadi. Jadi ketahuan nih, oh ternyata pengeluaran apotik justru di air jauh lebih besar misalkan, atau di listrik gitu. Nah, ini tidak hanya terbatas pada ini saja ya, nanti bisa ditambah-tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian kita lanjut. Di penjualan ini sih ada 2 ya, untuk mencari barang dan cari resep. Jadi misalkan kalau ada jual obat-obat jadi bisa langsung di sini, atau kalau yang obat berdasarkan resep nanti bisa dicari di sini. Ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, yang perlu diketahui bahwa barang yang bisa dicari di kasir penjualan ini adalah barang-barang yang sudah ada stoknya. Oke, dan stoknya itu berada di apotik, bukan di gudang. Jadi kalau ada pencarian barang di sini, fisiknya ada nih, orang mau beli tapi dicari ternyata nggak ketemu, itu berarti stok di apotik itu nggak ada gitu, belum masuk. Entah itu belum masuk atau memang cuma ada di gudang, apotik belum mengamprah ke gudang. Oke. Misalkan nih kita cari paracetamol. Nah, di sini ada paracetamol tablet, stok sebanyak 40 tab ya. Nah, kemudian di sini ada jumlahnya ya, satuan strip. Nah, ini kan langsung terpilih strip. Kenapa dia langsung terpilih strip? Di sini kan kita lihat pada video sebelumnya itu kan sudah dijelaskan terkait dengan satuan yang sering digunakan untuk penjualan. Ini kita pilih satuan sedang, makanya dia langsung terpilih strip gitu ya. Kalau kita cek misalkan Ambroxol tablet ya, nah ini box, berarti dia ke settingnya ke box gitu. Kita ambil paracetamol tablet, kemudian di sini ada satu strip sebanyak 2.500, misalkan dia belinya 3 ya, berarti 7.500. Nah, ini kemudian ditambah. Oke, 3 strip 2.500. Kalau ada potongan bisa dimasukkan di sini. Ini total 7.500. Kemudian total harga 7.500. Di sini mungkin bisa kita tambahkan juga dengan tadi ya, misalkan Ambroxol, kita sini 20.000 per box, kita ganti ke strip jadi 2.000. Dia beli satu strip. Oke, jadi total 9.500. Kalau ada yang batal, ini bisa diklik seperti ini. Ambroxol. Oke, misalkan dia ganti dengan sirup lah ya, 12.500. Kemudian di sini ada transaksi tunai dan kredit. Kalau tunai berarti kan dia langsung bayar. Kalau kredit ya ini opsional. Ada yang mungkin butuh, ada yang tidak butuh ya. Lebih banyak sih sebenarnya tidak butuh. Cuman kalau memang ada kasus-kasus khusus, misalkan entah itu biasanya pelanggan ya, jadi mungkin bisa dikreditkan seperti itu. Nah, itu nanti tinggal di
cari datanya, ya, data pelanggan itu bisa diinput di sini, tanggal jatuh temponya kapan, atau misalkan untuk transaksi tunai. Nah, ini 14.500, misalkan dia kasih uangnya 20.000 ya. Jadi kembalinya 5.500. Kas penerimaan kasir yang sudah di saldo kas tadi, akun pemasukan penjualan yang memang sudah kita set di bagian akun transaksi tadi. Pemasukan, dan ini adalah pemasukan dari penjualan. Kemudian ini penanda apakah transaksi ini, barang-barang ini bisa diretur atau tidak ya. Misalkan ini sudah oke semua, kemudian kita klik simpan. Setelah berhasil, nah nanti ini keluar untuk cetak struknya ya. Nah, data transaksi tadi itu kemudian bisa kita lihat di data penjualan tunai. Ya, yang ini tadi. Ini kalau kita cek detailnya, ada Ambroxol, ada paracetamol, ya. Totalnya 14.500, pembayaran dan kembali, petugas kasirnya siapa. Ini bisa dicetak menggunakan printer biasa atau kita menggunakan cetak printer thermal atau stroke. Oke. Kemudian kalau yang kredit tadi nanti akan masuk ke sini. Kurang lebih tampilannya sama, hanya saja itu memang dikhususkan untuk yang transaksi kredit. Kemudian di sini ada retur penjualan. Ya, retur penjualan nanti tinggal diisi jumlah returnya berapa, alasan returnya kenapa, gitu kan. Misalkan di sini kita retur 1, alasannya kelebihan misalkan. Oke. Karena cuma 1 dan harganya 2.500, maka subtotalnya yaitu 2.500 yang akan kita keluarkan dari kas kasir ya, kas pengeluaran. Kemudian akun pengeluarannya apa? Retur penjualan, misalkan seperti ini. Oke, kemudian kita simpan. Setelah berhasil, data retur itu akan masuk ke sini. Ini ya. Ada pereturan ya, sebesar 2.500 dilakukan oleh siapa, kemudian itu dari transaksi yang mana. Nah, ini sekarang paracetamol tinggal 2 karena sudah diretur 1. Oke. Nah, kemudian karena di dalam transaksi penjualan ini melibatkan yang namanya saldo kas ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisi saldo kas, ini kalau kita lihat ya seperti ini. Tadi posisi saldo akhir segini, 2.100.000, dapat masuk 14.500, jadi 2.148. Kemudian ada retur, jadi uangnya dikeluarkan lagi 2.500, sisa 2.146 dari yang sebelumnya 2.134 ya. Jadi bisa dipantau sini. Nah, sama si pemilik apotik nanti setiap kali penutupan tutup apotik, jadi dia bisa pantau. Nah, ini saldo kas posisinya berapa sih, saldo akhir sekian. Nah, kemudian dihitunglah uang yang ada di kasir itu cocok atau tidak. Oke, nanti kemudian setelah biasanya gini, uangnya kemudian kan biasanya ditarik nih, ditransfer. Nah, cuman ini kebetulan cuma ada kas kasir, kita bisa tambahkan di sini misalkan kas tunai, kas apotik ya. Ada uang misalkan 1 juta simpan. Nah, nanti ini uangnya kan biasanya akan ditarik nih gitu loh, dan disisakan misalkan sebesar 146.000. Nah, itu nanti bisa dilakukan transfer dari kas kasir. Sebentar kita refresh dulu, dari kas kasir ke kas apotik ditransfer sebanyak 2 juta. Keterangannya ya tutup kas misalkan. Kita disimpan. Nah, ini dari 1 juta jadi 3 juta, ini tinggal 146.000 gitu. Ini berarti kas awal kasir ya, setelah ditarik, terima dari kasir, keterangan tutup kas. Kemudian juga dari data penjualan kita bisa lihat di sini ada laporan penjualan ya. Untuk hari ini ada 3 transaksi penjualan, paracetamol, Ambroxol, dan paracetamol. Tadi kan kita menjual 1 botol Ambroxol dan 3 strip, kemudian 1 strip diretur, jadi tinggal 2 strip itu dikonversi menjadi 20 tablet. Oke. Sehingga dari total 3 transaksi ini total omsetnya adalah 19.500, kemudian labanya adalah 8.800. Nah, laba ini dihitung dari dihitung dari
harga jualnya, omsetnya yang 2.500 ini dengan HNA-nya gitu. Sehingga ketemulah labanya sebesar 3.500. Oke. Nah, ada kasus ya misalkan kayak gini, data penjualan. Nah, ini kalau kita sorting ternyata di sini ada minus nih 1.500. Laba kok bisa minus gitu loh. Nah, ini sebenarnya kita bisa lacak kenapa dia bisa minus. Minus segini berarti harga modalnya jauh lebih besar daripada harga jualnya kan. Ya, oke. Ini kita cek Aleron ya. Aleron di sini ada Aleron, ada Atmacet Tab. Oke, kita coba lihat stoknya. Kita cari Aleron, oke, ketemu. Nah, ini kita bisa pantau info stok. Nah, di sini ketahuan nih sudah ada yang bermasalah. Nah, masalah pertama di sini harga belinya 30.000 per box, tapi dijualnya ternyata cuma 15.000 per box. Itu satu. Berarti ini sudah penentuan harga jualnya salah. Kedua, di sini ada 3.000 per strip, 3.000 per strip. Berarti ini ada yang salah dari sisi pengaturan satuannya. Coba kita cek edit barang. Nah, di sini strip, di sini box. Ini yang harusnya ini diganti ke box saja. Kemudian ini kita ganti 10 strip. Ini kita hapus, kita kosongkan, nggak usah kita pakai gitu loh. Kalau memang cuma 2 satuan. Jadi ini perlu ditekankan ya, jika kita betul hanya menggunakan 2 satuan, maka satuan terkecil dan sedanglah yang digunakan. Gitu loh. Jangan dipaksakan box itu masuk besar kemudian yang sedang diisi disamakan dengan yang terkecil. Ini salah, jelas-jelas salah ya. Jadi ya, buktinya sih di sini jadinya ini kan jadi agak kacau juga gitu. Kemudian tadi Atmacet ya, Atmacet ini kemungkinan sama nih kasusnya. Oh, ini Atmacet, oh ini malah ada 2 tuh sama 37.000, 35.000, per stripnya 3.500, padahal modalnya 3.700 per strip. Oke, ini juga agak salah, sama ya kayak Aleron tadi. Nah, ini harusnya diperbaiki. Nah, ini jangan sampai, sekali lagi ini tolong diperhatikan, jangan sampai salah dalam mengisi hal-hal seperti ini. Oke, kemudian terakhir di dashboard, di sini ada dashboard penjualan, omsetnya sekian, labanya sekian. Jadi ini kalau sudah 1 bulan full nanti akan tampil grafiknya. Kemudian ini perolehannya berdasarkan jenis barangnya ya, obat dan vitamin gitu. Di dalam penjualan juga di sini kita bisa filter dia berdasarkan jenis barang tertentu, mana yang resep, mana yang non resep, mana yang tunai atau mana yang kredit ya. Kemudian sini status stok yang milik sendiri. Oke, sekian untuk yang bagian penjualan. Berikutnya nanti akan kita bahas tentang saldo keuangan ya. Terima kasih.